Saved by Stan. That's away to Norfolk into the game. Media Italia memberikan reaksi usai kapten timnas Indonesia, Jay Ijes membawa Venezia mengalahkan Cagliari. Bang Jay telah membantu I Lagunari meraih kemenangan atas Cagliari dengan skor 2-1 pada pekan ke-17 Serie A Liga Italia 2024-2025. Bertanding di Stadion Pierluigi Penzo pada Minggu 22 Desember malam, Jay Ijes tampil sebagai starter selama 90 menit penuh. Kapten timnas Indonesia itu bermain dalam skema 3 back yang diterapkan pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco di laga tersebut. Bang Jay bermain di jantung pertahanan Venezia bersama dengan Giorgio Altare dan Marin Sverko yang mencetak 1 gol di laga tersebut. Jay Ijes yang menjaga pertahanan timnya dari serangan lawan mendapatkan rating 6,6 dengan 78% akurasi umpan serta 7 sapuan dan kartu kuning. Dalam laga kali ini, Venezia baru bisa membuka keunggulan pada menit ke-38 melalui gol Francesco Zampano setelah memaksimalkan umpan Gaetano Oristanio. Kemudian di babak kedua, Venezia mampu memperbesar keunggulan menjadi 2-0 berkat aksi individu Sverko sebelum melakukan sontekan pelan. Sementara itu, Cagliari memberikan perlawanan dengan memperkecil kekalahan pada menit ke-76 melalui gol pemain pengganti Leonardo Pavoletti. Kemenangan atas Cagliari menjadi yang ketiga untuk Venezia di Liga Italia musim ini, atau kemenangan pertama kalinya setelah hampir 2 bulan. Tim besutan Eusebio Di Francesco terakhir kali meraih kemenangan pada 31 Oktober 2024 silam, ketika mereka mengalahkan Udinese 3-2. Untuk saat ini, Venezia menempati posisi ke-19 dengan mengemas 13 poin, sedangkan Cagliari yang berada tepat di atas Venezia hanya unggul 1 poin saja. Setelah membawa Venezia menang atas Cagliari, Jay Ijes mendapatkan pujian dari media Italia, Tutto Mercato Web. Dalam artikelnya, media Italia itu menyebut bahwa Bang Jay berhasil menggantikan peran Michael Svoboda dengan baik. Bahkan, bek timnas Indonesia itu dinilai telah menularkan optimisme kepada rekan-rekan setimnya sehingga berhasil meraih kemenangan. Kehilangan Michael Svoboda bukan menjadi masalah untuk Venezia. Dia, Jay Ijes, hadir untuk memimpin lini belakang, tulis Tutto Mercato Web dalam artikelnya. Ijes hadir menularkan kepercayaan diri kepada rekan-rekan satu timnya di lini belakang, tambahnya. Namun gol Pavoletti tercipta karena Ijes hanya berada 3 cm di depannya. Tapi yang paling penting, kita bicara soal senjata terbaik dari seorang Ijes, kata media Italia tersebut. Untuk laga selanjutnya, Jay Ijes dan Venezia akan bertandang ke markas Napoli pada 29 Desember 2024 mendatang. Jay Ijes menjalani peran sebagai bek tengah sentral guna menutupi absennya Michael Svoboda yang diterpa cedera ACL. Aksi-aksi Bang Jay mendapatkan nilai 6 oleh Tutto Mercato Web maupun Sport Mediaset dan 6,6 versi SofaScore. Ijes diklaim berhasil menambal lubang sepeninggal Svoboda. Pemuda 24 tahun tersebut memegang tongkat komando di jantung pertahanan. SofaScore juga mencatatkan dirinya memenangi 6 kali duel dengan lawan, 1 intercept, 1 tackle, dan hanya 2 kali pelanggaran serta dihukum 1 kartu kuning. Dalam distribusi permainan, ia mencatatkan akurasi operan 70%, tapi kehilangan bola 6 kali. Rapornya memang tidak begitu istimewa. Nilai Ijes juga dikurangi setengah oleh Tutto Mercato Web, karena dianggap berperan atas terjadinya gol Cagliari. Ia tidak mengawasi ketat Pavoletti saat mengantisipasi crossing sehingga sang bomber yang berada tepat di belakangnya sukses menanduk masuk bola ke gawang. Jika Jay Ijes berhasil meraih kemenangan bersama klubnya, nasib buruk kembali menimpa pemain abroad timnas Indonesia ini. Calvin Verdong tampil sebagai starter dan bermain penuh saat NEC Nijmegen bertandang ke markas Willem Dulu. Dalam laga tandangnya itu, bek berusia 27 tahun tersebut gagal membawa pulang poin pasca NEC Nijmegen dihajar dengan skor 1-4 oleh Willem de Bara. Di laga tersebut, Calvin Verdong mendapat rating 6,6 dari SofaScore usai membuat 2 tembakan, 3 sapuan, 1 blok, 1 tackle, dan memenangkan 2 dari 4 duel di lapangan. Sejak babak pertama dimulai, Willem de Bara sudah tampil dominan dan berhasil mencetak gol di menit ke-20 lewat gol bunuh diri bek Nijmegen, Marquez. Skor 1-0. Tak butuh waktu lama, Nijmegen mampu menyamakan kedudukan di menit ke-24 lewat Koki Ogawa memanfaatkan bola rebound.
skor menjadi 1-1. Namun 10 menit kemudian Willem II kembali unggul pasca Jeremy Bocclia mencetak gol dengan tandukannya di menit ke-33. Skor menjadi 2-1 dan menutup paruh pertama. Di babak kedua, Nijmegen pun tampil menyerang untuk mencari gol penyama kedudukan. Peluang sempat didapatkan Koki Ogawa yang sontekannya masih bisa diselamatkan kiper lawan. Sayangnya di menit ke-63 Willem de Kulo mampu menambah golnya lagi. Kali ini lewat Ringo Merveld yang berhadapan 1-1 dengan kiper lawan. Skor menjadi 3-1 menjelang berakhirnya waktu normal. Boris Lambert menambah gol Willem de Dola sekaligus menutup laga dengan kemenangan 4-1 atas NEC Nijmegen. Ini adalah laga terakhir NEC Nijmegen sebelum winter break dan akan kembali bermain pada 12 Januari 2025 mendatang menghadapi PK Zwolle. Selanjutnya ada Tom Hay yang akhirnya merasakan kemenangan pertama dalam 2 bulan terakhir bersama Almere City di Liga Belanda setelah memecat pelatih dan memasangnya kembali sebagai starter. Tom Hay tampil sebagai starter saat Almere City menjamu mantan klubnya, Heerenveen, Sabtu 21 Desember kemarin. Dalam lanjutan pekan ke-17 Liga Belanda di Janmar Stadion, tuan rumah menang telak atas tim asuhan striker legendaris Man United, Robin van Persie. Hasil ini monumental bagi Almere karena mengakhiri rentetan 7 kekalahan beruntun yang mereka alami di semua kompetisi. Terakhir kali si domba hitam tidak kalah adalah ketika menaklukkan klubnya Calvin Verdong, NEC, pada 25 Oktober silam. Setelah itu mereka dipukul secara bergantian oleh Quick Boys 03, RKC 02, Feyenoord 14, Go Ahead Eagles 03, NAC 01. Utrecht Sound 3, dan Ajax 03. Situasi tragis berakhir dengan ditandai 2 perubahan. Hal pertama adalah Almere City langsung balik ke jalur kemenangan setelah memecat pelatih Hedwiges Maduro, Rabu kemarin. Kerap dianggap sebagai sumber penurunan performa klub, ex-defender Ajax diberhentikan setelah hanya 6 bulan bertugas. Almere terbukti malah gacor di tangan caretaker Anus Dasgir, yang memimpin tim di laga melawan Heerenveen. Adapun faktor kedua yang menyertai kemenangan ini adalah kembalinya Tom Hay di susunan starter. Sebelumnya, gelandang jagoan timnas Indonesia mengeluhkan keputusan Maduro yang cuma menaruhnya sebagai pemain pengganti di 3 laga terakhir. Haye baru masuk setelah Almere tertinggal oleh gol lawan sehingga ujungnya dikalahkan. Sekarang bermain lagi sejak kick-off, sang profesor terbukti membantu timnya mendulang gol kemenangan. Haye tampil cukup solid di lini tengah dengan SofaScore memberinya nilai 7,0. Kolektor 10 caps dan 2 gol bagi tim Garuda itu dipasang sebagai duet jangkar bersama Anas Tahiri. Haye lebih berperan sebagai penyuplai bola dari pusat lapangan dengan posisi lebih ke dalam, alias deep lying playmaker. Ketika dirinya berada di lapangan, Almere City menciptakan 2 gol. Adi Nalic memecah kebuntuan pada menit ke-52 melalui tembakan triknya yang didahului aksi individu sang pemberi asis, Junior Kadile. Hanya berselang 4 menit kemudian, Joey Jacobs memperlebar jarak dengan gol kedua untuk Almere pada menit ke-56. Setelah tim mengamankan keunggulan 2 gol, Haye ditarik keluar dan posisinya digantikan Alex Carbonell. Bagus bagi Almere karena kondisi surplus ini bisa dipertahankan. Mereka bahkan menambah 1 gol di ujung pertandingan lewat tembakan Alex Balboa pada 9+2. Kemenangan 3-0 atas mantan klub Tom Hay pekan ini membuat Almere bangkit dari dasar klasemen sementara Liga Belanda. Si domba hitam mengemas 9 poin dan naik setingkat ke posisi 17 dengan terpaut 5 angka dari batas zona aman. Almere menyalip RKC dengan 7 poin, yang gantian menjadi juru kunci setelah lebih dulu main seri 1-1 dengan klubnya Eliano Reinders, PK Zwolle. Ragnar Oratmangoen tampil impresif meski FC Veendender kalah 1-3 dari Royal Antwerp 22 Desember. Gelandang kelahiran Belanda ini meraih nilai 7,1 dari VoteMob dan mencatatkan persentase umpan akurat 91%, 39 dari 43 umpan sukses. Sandy Walsh harus puas duduk di bangku cadangan saat KV Mechelen bermain imbang 1-1 melawan Westerlo 21 Desember. Timnya kini menempati peringkat ke-7 klasemen Liga Belgia dengan 26 poin. Nathan Choe Aon juga tak mendapat kesempatan bermain dan hanya menjadi penghangat bangku.
cadangan saat Swansea City takluk 1-2 dari Hull City di Liga Championship Inggris 21 Desember. Hij krijgt al 2 keer de bal van een oudspeler van in Serie A. And there's the way back into the game. Pavel Bij by Stankovic, who made an outstanding save.